akan samakan dengan kelas paralel lain tentu saja. Tapi siap-siap saja dulu ya. Ini Bu, kalau seingat saya Jumat depan itu tanggal merah cuti bersama. Enggak, itu sudah dibatalkan oleh Oh, pemerintah. oh ya. Tanggal 11-nya itu hari libur memang ya, ada Isra Miraj begitu. Tapi hari Jumatnya batal menjadi cuti bersama. Awalnya memang betul cuti bersama. Tapi Oh, terus oke, terima kasih Bu. ya, jadi kemungkinan kita ujian, kalaupun belum jadi ujian, tentunya mungkin ada penambahan materi ya, jadi tetap akan ada kuliah. Saya harus diskusikan dulu dengan terutama sekali kelas RH ya, karena kita kan paralelnya dengan kelas RH. Dan juga sebetulnya 3 kelas lain di Ganesha gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya sambil share screen. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya langsung dipotong saja ya, soalnya saya setelah ini akan share screen jadi mungkin tidak melihat layar Teams lagi ya. Oke. Jadi hari ini akan dibahas mengenai enzim. Nah, apa itu enzim? Dan bisa mendefinisikan dulu enzim menjadi mungkin beberapa kata yang bisa dipahami oleh semuanya. Nah, yang mau coba jawab? Saya rasa kamu tahu ya. Cuma harus bisa juga mengungkapkannya. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Siapa namanya ini? Perkenalkan, nama saya Yuni Rahma Sumita, NIM 015. Panggilannya siapa? Yuni, Bu. Yuni. Oh ya, Yuni. Bagaimana? Jadi, setahu Yuni, enzim itu adalah molekul katalis untuk mempercepat reaksi kimia. Oke, dia termasuk jenis biomolekul apa? Enzim itu. Kan tadi molekul katalis ya. Nah, dia jenis biokatalis jenis molekul yang seperti apa atau biomolekul lah tepatnya ya, jenis biomolekul yang mana? Karena biomolekul kan ada 4 kelas kan? Kita juga sudah diskusikan mungkin kemarin sedikit. Nah, dia termasuk kelas yang mana? Umumnya ya, enzim ini. Karbohidrat. Protein ya, Bu? Protein, yang mana yang betul? Protein, ya. Jadi sebagian besar memang enzim itu adalah protein sebetulnya ya. Protein yang memiliki sifat katalitik, itulah enzim. Meskipun ada juga asam nukleat yang dapat memiliki sifat katalitik seperti RNA pada struktur ribosom, ribozim namanya, biasanya ribozim itu RNA yang jadi enzim. Ada ribosom itu apa ya? Ada yang pernah dengar ribosom itu apa? Mungkin pernah belajar saat membahas mengenai organel gitu ya dan isi dari sel. Ribosom itu apa ribosom? Saya mau jawab, Bu. Ya, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Agnia Qaulusalam Muhammad Ma'inah. Dengan NIM iya, Bu. Ya, dengan NIM 037. Kalau ribosom itu adalah unit yang bisa membuat protein, Bu. Ya, untuk sintesis protein betul pada proses translasi ya. Dan itu ada bagiannya yang merupakan asam nukleat dan itu juga bersifat katalitik ya. Kemudian yang sintetiknya orang juga buat berbasis DNA, yaitu DNA azim namanya. Tapi itu tidak ada di alam secara alami ya, sifatnya adalah sintetik. Oke, saya mungkin langsung saja ke sini ya. Nah, biasanya enzim itu yang akan kita bahas, yang akan kita bahas secara detail itu adalah enzim yang berbasis protein. Nah, seperti ini ya. Jadi, kamu sudah belajar kan struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier dan kuartener, sudah membuat tugas juga. Minggu lalu Pak Loka juga sudah menjelaskan. Silakan dicek lagi kalau masih ada yang lupa. Nah, ini adalah protein. Biasanya enzim itu ada di level struktur tersier ke atas. Ya.
Ini kita perlihatkan namanya bentuk permukaannya, di ilustrasi dari permukaan. Tapi kalau kita lihat di dalam ini harusnya ada di sini ya. Ini tentu saja ada alpha helixnya misalnya ya, ada beta sheet-nya dan seterusnya. Lalu di dalam sebuah semacam pocket seperti itu, ini nanti akan mengikat atau terikat substrat namanya. Substrat itu reaktannya. Ya. Jadi kalau misalkan kemarin kan kita untuk praktikum sudah lihat juga ya, ada enzim tambah substrat gitu ya, yang kemudian jadi enzim substrat lepas lagi jadi produk yang kemarin kita sudah lihat contoh data kinetikanya di praktikum. Nah, S ini adalah substrat yang terikat di sebuah sisi. Nah, sisi ini dinamakan sisi aktif. Bentuknya biasanya seperti pocket, seperti kantong gitu ya. Sisi aktif. Dan pengikatan substrat ini di sisi aktif akan berlangsung secara spesifik. Nah, ini namanya sisi aktif. Ya. Pengikatannya berlangsung secara spesifik sebab akan ada kesesuaian antara sisi aktif dengan substrat yang diikat, baik itu secara ukuran harus kompatibel gitu ya, dan juga secara muatan. Kalau misalkan kita punya substrat yang terlalu besar, tidak sesuai, tidak dapat diakomodasi oleh sisi aktif, maka nanti substrat itu bukan substrat enzim ini, ya, tidak sesuai, tidak akan bisa dikatalisis. Dari sisi aktif tentu saja ada residu-residu asam amino, ya kan? Karena jangan lupa ini kan protein. Protein itu adalah polimer dari asam amino. Kan kemarin sudah belajar. Nah, kemudian di sisi aktif nanti ada asam amino yang berperan sebagai pengikatan untuk mengikat atau binding biasanya kalau di buku textbook. Ada juga yang berperan sebagai residu katalitik. Inilah yang nanti berperan dalam reaksi dan mempercepat berjalannya reaksi itu. Ya, dengan cara apa katalis bekerja? Sudah dapat waktu kidas ya. Ada yang mau coba bercerita? Gimana sih katalis itu dapat mempercepat suatu reaksi? Bu izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa yang menjawab? Dengan cara menurunkan energi aktivasi, bukan, Bu? Menurunkan energi aktivasi. Nah, itu sebetulnya ada benarnya, tapi kurang tepat ya. Memang energi aktivasinya itu turun. Tapi ada sesuatu yang dia lakukan sehingga energi aktivasi itu menjadi turun setelah ada katalis. Nah, mungkin ada yang lain yang ingin jawabannya sudah hampir betul, tapi ya, sedikit lagi menuju yang tepatnya ya. Gimana? Kalau kita berbicara katalis gitu ya, pasti saya rasa di sini ada ini ya. Pasti kita lihat suatu kurva energi gitu ya. Kurva energi dengan kurva reaksi. Jadi yang sumbu X ini adalah kurva reaksi, sumbu Y ini adalah energi. Oke. S ini adalah substrat. Ini ya, ini substrat. P ini tentunya produk. Nah, ya kan? Lalu umumnya dalam suatu reaksi harus terjadi tumbukan gitu ya, di mana tumbukan itu melewati puncak ini, besaran energi minimum. Energi apa nih namanya? Dari sini ke sini namanya adalah, tadi sudah disebut juga ya sama temannya. Yang lain lah. Mudah-mudahan semuanya ingat. Ini energi apa dari substrat ke puncak? Energi aktivasi, Bu. Ya, betul ya. Yang jawab cowok sekarang. Siapa namanya yang jawab tadi? Mirzalin Akbar, Bu. Oke, Akbar yang saya dengar ya. Oke, bagus. Mudah-mudahan masih ingat semua ya. Ini adalah konsep yang sudah dipelajari di KIDAS, tidak boleh dilupakan. Sangat penting. Jadi loncat nih energi aktivasi. Ya kan? Mencapai di atas ini ada namanya keadaan transisi, baru nanti turun membentuk produk. Ya.
Tentunya kalau kita lihat prosesnya setimbang, kalau kebalikannya produk menjadi substrat, energi aktivasinya, nah produknya sekarang kan dia mulai mendakinya dari sini ke atas gitu ya. Jadi sekarang energi aktivasinya justru dari bawah ke atas. Tergantung reaksinya kita lihat, dia ingin melompati bukit dari substrat ke produk, atau melompati bukit dari produk ke substrat. Yang jelas pasti ada bukit yang dia loncati gitu ya, di mana ini berkorespondensi dengan besarnya energi aktivasi, yaitu energi minimum untuk suatu tumbukan agar dapat menghasilkan reaksi. Nah, kalau ada enzim, nah ini yang terjadi yang biru ini. Ya. Jadi yang biru ini, kalau di sini delta G namanya. Kat ini artinya katalis. Jadi yang dilakukan enzim itu sebetulnya adalah mencarikan jalur lain dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Bukan si hitam ini yang diturunkan ya. Ini kan tadi jalur hitam, uncat itu tanpa katalis. Bukan si hitam ini yang diturunkan. Tapi dia carikan jalur lain dengan mekanisme yang berbeda. Gitu ya. Katalis di mana sekarang energi aktivasinya menjadi lebih kecil. Jadi tolong definisinya disesuaikan lagi ya. Yang benarnya itu apa? EA-nya itu turun, tapi bukan reaksinya ini yang turun. Tapi karena ada jalur atau mekanisme alternatif. Itulah cara kerja katalis secara umum ya. Karena enzim katalis, ya dia juga bekerja dengan cara seperti itu. Barangkali Pak Loka sudah hadir, Pak? Sudah. Oh, sudah. Biarin aja. Oh, Monggo ya, saya dari awal sudah hadir tadi. Oh, saya lihatnya layar slide Pak, jadi nggak kelihatan siapa aja yang hadir. Gak apa-apa, kamu mau nerusin juga boleh. Oh ya. Ya, siapa lagi? Coba saya tanya lagi, kan saya baru menjelaskan nih. Jadi bagaimana katalis itu dapat mempercepat reaksi? Ada lagi yang mau menjelaskan setelah saya berikan ilustrasi grafik ini ya, dan itu ya. Jadi gimana sebenarnya enzim atau katalis secara umum itu dapat mempercepat reaksi? Ya, ada yang unmute nih. Siapa namanya? Loh, kok hilang? Kalau nggak ada yang mau menjawab, terpaksa saya panggil ya. Sebaiknya sih ada yang mau menjawab. Udah ada? Terus saya panggil. Baru saya buka Teams-nya ini ya. Dari partisipan mungkin saya panggil salah satu saja. Dea. Ada Dea Febriani? Hadir, Bu. Ya, jadi bagaimana katalis itu dapat mempercepat suatu laju reaksi? Dengan energi aktivasi sama menurunkan delta G-nya, Bu. Ya, tapi itu tadi sudah kita bahas kan, bukan menurunkan energi aktivasi reaksi itu. Tapi Tadi mencari sama jalur dengan, lain. Nah, itu ya. Jadi bagaimana dia dapat mempercepat dengan Mencari mempercepat jalur suatu reaksi? lain Ya, yang ya, lebih kecil daripada delta energi aktivasi sebelumnya. Iya, itu ya. Dicarikan jalur lain dengan energi aktivasi yang lebih rendah daripada energi aktivasi kalau dia tidak ada katalis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Supaya di sini. Nah, ini karena reaksinya kesetimbangan ya. Kita sudah lihat di praktikum ada begini reaksinya. Makanya ada besaran K. Ya, setiap ada panah bolak-balik begini kan ada nilai K. Jadi nilai K kita bisa hitung delta G, di mana delta G ini yang sudah kamu peroleh di KIDAS ya. Tentu saja ini terpakai kembali pada kuliah enzim ini. Di mana semakin besar nilai K, delta G itu semakin negatif. Apa artinya kalau delta G itu negatif? Reaksi berlangsung secara spontan. Reaksi, siapa yang menjawab? Suaranya agak kecil, tapi saya sih terdengar. Reaksi berlangsung secara spontan. Reaksi berlangsung secara spontan. Namanya siapa?
Konita, Bu. Konita, Bu. Konita. Oh iya, saya nggak kelihatan di sini ya. Kita konita, delta G kecil itu berarti reaksi berlangsung secara spontan. Memang delta G kecil 0 ya, itu adalah spontan. Tentu saja semakin kecil, reaksi itu akan lebih mudah terjadi dibandingkan kalau delta G-nya positif seperti ini ya. Yang positif ini bahkan biasanya kita katakan dia tidak spontan. Ya. Nah, ini adalah gambaran contoh beberapa enzim seperti karbonik anhidrase ini ya, kemudian ada urease, dan yang paling itu mungkin yang paling bawah ini ya, yang paling signifikan orotidin monofosfat dekarboksilase. Ini diberikan data berapa kali lipat reaksi itu menjadi lebih cepat. Jadi peningkatan laju. Ada enzim yang bahkan dapat meningkatkan laju itu 10 pangkat 17 kali dibandingkan dengan reaksi yang nggak pakai enzim. Makanya kita bisa lihat betapa pentingnya enzim itu bagi makhluk hidup ya. Di luar aplikasinya, kalau kita lihat yang dekat saja tubuh kita begitu. Kalau tidak ada enzim, banyak sekali proses yang tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Akan lambat sekali. Beberapa enzim seperti di sini nanti kita akan lihat di tahap metabolisme ya. Setelah ini kan setelah ujian kamu nanti akan belajar juga metabolisme seperti suksinil-CoA, transferase gitu ya. Triosa fosfat isomerase ini juga ada di metabolisme. Dia mempercepat 10 pangkat 9 berapa tuh ya? 1 miliar kali. Kalau tidak ada dia reaksi itu akan 1 miliar kali lebih lambat. Jadi demikian pentingnya enzim bagi makhluk hidup. Makanya kita juga belajar enzim ini bab terpisah. Sengaja protein sudah belajar, dari strukturnya sudah diajarkan oleh Pak Loka. Nah, enzim ini diberikan satu bab sendiri karena memang dia sangat penting untuk dipelajari. Nah, ini contoh. Tadi saya sudah sampaikan, kita pasti punya suatu, misalnya yang kita akan fokuskan adalah yang protein ya. Kita punya suatu protein di sini. Nah, nanti akan ada sisi pengikatan. Nah, enzim itu sebetulnya yang kita lihat di praktikum itu kan seolah-olah substratnya satu ya. Ini jangan lupa ya yang kemarin. Nanti kalau sudah dikerjakan modul praktikumnya, kamu harus mengolah data kinetikanya sendiri gitu ya. Tapi pada kenyataannya enzim itu substratnya bisa lebih dari satu. Malah mungkin umumnya itu ya lebih dari satu ya. Jarang rasanya yang contoh enzim yang satu saja substratnya. Nanti kedua substrat akan diikat oleh enzim. Jadi namanya ada sisi aktif itu tadi ya. Sisi aktif. Sisi aktif itu ada tadi yang binding, mengikat. Ada tadi residu yang bersifat sebagai katalis. Jadi katalitik betul-betul kalau yang ini dia terlibat dalam reaksi. Reaksinya apa? Ya, karena asam amino itu adalah senyawa organik kan sebetulnya. Itu seluruh reaksi organik yang pernah kamu pelajari semester lalu ya kalau nggak salah, dapat organik. Ada asam basa gitu ya, ada siapa nukleofil menyerang elektrofil ya, reaksinya begitu-begitu lagi. Nah, di sisi aktif umumnya enzim kebanyakan dia bekerja didampingi oleh molekul lain yang non protein. Ya. Sebentar, mungkin di awal tadi ya. Ada molekul-molekul yang non protein. Nah, ini ya. Ini kecoret sedikit. Misalnya ion. Nah, ini sering disebut sebagai kelas kofaktor. Contohnya misalnya besi gitu ya. Besi Fe2+, Fe3+, begini. Dia ada di enzim sitokrom oksidase misalnya. Lalu apa lagi? Magnesium. Ini juga umum ini menjadi kofaktor. Contohnya di sini katanya heksokinase, glukosa 6 fosfatase, pirufat kinase.
Ini semuanya adalah enzim yang terlibat dalam metabolisme gula. Nanti kita lihat di bagian glikolisis ya. Ini. Nah, Mg2+ seperti ini, kalau dia tidak ada dengan jumlah yang mencukupi, maka enzim tidak dapat bekerja dengan optimum. Jadi biasanya kita butuh mengkonsumsi ini mineral seperti ini ya. Makan magnesium, nanti di tubuh jadi ionnya. Makan zat besi seperti ini, termasuk juga di hemoglobin mungkin yang paling terkenal ya. Tapi itu bukan enzim, protein transport, tapi dia juga punya kofaktor ion besi seperti ini. Tidak boleh kekurangan zat besi kan katanya. Kalau kekurangan anemia kalau hemoglobin. Tapi juga zat besi itu dipakai sebagai kofaktor bagi enzim. Jadi dia biasanya ikut terlibat dalam pengikatan di sisi aktif. Itu ya. Kofaktor umumnya contoh-contoh ion atau yang kita biasa sebut mineral ya. Kalau dikonsumsi kan mineral seperti ini. Kira-kira bagaimana para ion ini ya? Biasanya mungkin satu jenis, satu enzim ya, seperti ini. Urease itu nikel gitu ya. Dinitrogenase itu MO, molybdenum dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya bagaimana suatu logam itu dapat, atau ion ya, ion logam dapat terikat pada suatu biomolekul protein? Apa interaksinya di sana biasanya? Ada yang ingin berpendapat? Sesuai yang sudah kamu pelajari di mungkin kimia dasar ya, belajar tentang ion-ion logam ini. Kira-kira interaksi atau ikatan ya, ikatan apa yang terbentuk antara para kofaktor ini, ion-ion ini dengan protein? Ikatan ligan bukan Bu? Ikatan ligan. Nah, sudah mulai ya. Ligan. Ligannya siapa? Siapa yang jadi ligan? Oh, enzimnya Bu. Enzimnya ya, biasanya sesuatu yang ada elektron bebas ya, yang kaya elektron. Lalu ionnya ini apa namanya? Kalau ada ligan, ada siapa lagi pasangannya? Ini bagian dari enzim tadi ya. Siapa tadi yang menjawab? Nabil Bu. Nabil. Nah, kalau ionnya ini namanya apa Nabil? Kan ada namanya juga, ligan memberikan elektron gitu ya. Nah gini, saya kasih panahnya. Misalnya kepada Mg2+, Mg2+ itu namanya apa? Yang lain juga boleh menjawab ya. Ya. Karena kamu punya nikel. Nah, itu biasanya. Strukturnya planar. Atau tetrahedral juga bisa ya. Ini ada yang punya elektron bebas, biasanya oksigen atau nitrogen gitu ya. Pertanyaan saya, ikatan apa ini namanya yang gambar panah ini? Dan Ni2+ ini biasanya istilahnya apa? Sesuatu yang di tengah ion dan dia menerima elektron dari berbagai ligan. Ligan itu tidak hanya satu ya, umumnya minimum 2 atau 4 atau 6. Atau juga 8 ya, tergantung ligannya apa ya. Yuk, ikatan apa namanya ini? Kan ada namanya ya, yang kodenya tanda panah ini. Ikatan apa namanya? Atau ikatan yang kamu tahu dulu lah. Ada ikatan apa saja? Saya mau coba, kalau enggak saya panggil lagi. Sekarang laki-laki ya. Mau coba Bu? Oh, mau coba. Siapa yang berbicara nih? MI inisialnya. Yuni Bu. Oh, Yuni. Gimana Yuni? Ikatan polar non polar yang seperti itu bukan Bu? Ini ikatan polar non polar. Ikatan polar dan non polar itu terusan dari ikatan apa? Ikatan apa yang bisa bersifat polar dan non polar? Ikatan itu semisal. Iya, gimana? Silakan. Semisalnya ikatan antara ion logam dengan
hemoglobin darah. Oh, Kita atau gini dulu lah, ion logam dengan ion non logam ini ikatan apa namanya kalau ini? Antara Na plus dengan Cl minus. ikatan kovalen ya, Bu. Bukan, Iya. bukan ikatan kovalen. Ion bukan, Bu. Nah, ikatan ion. ionik ya, atau interaksi elektrostatik. Kalau kovalen itu seperti apa? Saling meminjamkan elektron bebas, Bu. Saling meminjamkan pemakaian elektron bukan elektron bebas ya, elektron saja. Tidak harus bebas elektronnya. Contohnya air, saya tulis di sini ya. Jangan dilupakan ya materi kimia dasarnya begini. Kalau elektron itu diserah terimakan seperti NaCl, di mana Na-nya jadi positif, Cl-nya jadi negatif, berarti kan elektron dilepaskan oleh Na ya, lalu ditampung oleh Cl. Ini namanya ikatan ionik atau elektrostatik namanya. Nyawa ion biasanya kita sebut. Tapi kalau elektron seperti garis ini, garis yang antara H dan O ini namanya ikatan kovalen, di mana elektron itu dipakai bersama. Ya. Nah, ini yang tadi kata Yuni bisa polar, bisa non polar, tergantung elektron ini dia apakah dipakai bersama secara dalam tanda kutip simetris gitu ya, ataukah dia lebih tertarik ke sesuatu, misalnya oksigen nih, dia lebih namanya elektronegatif. Jadi sebenarnya oksigen ini lebih ditarik, elektron ini lebih ditarik oleh oksigen. Dan strukturnya ini seperti V ya, tidak simetris akibat adanya pasangan elektron bebas yang dua pasang ini, sehingga air itu polar. Nah, suatu ion logam, kofaktor begini ya. Nah, kalau ini dia beda, bukan serah terima elektron, bukan. Bukan pemakaian bersama elektron juga bukan. Bukan ionik, bukan kovalen. Tapi ini yang tadi kata salah satu temannya, elektron PeB punya sesuatu ligan gitu ya, disumbangkan kepada suatu ion logam biasanya. Nah, ini ikatan apa namanya? Yang ketiga, ada ionik, ada kovalen. Kemudian satu lagi ada senyawa seperti ini ya, yang bukan logam. Nggak ada yang ingat? koordinasi bukan, Bu. Nah, itu ya. Dan kovalen, koordinasi. Yang lain juga mudah-mudahan ingat, terutama sekarang. Lalu Ni2+ ini namanya apa? Sebagai siapa? Kalau X itu sebagai ligan, Ni2+ sebagai, nah udah lupa ya. Gugus ion logam. Ni2+ itu sebagai atom pusat. Ya. Jadi kofaktor ini adalah atom pusatnya. Nah, lihat lagi biasanya ini di pembahasan kompleks ya, senyawa kompleks. Harusnya sih dapat waktu kimia dasar ya. Jadi ada atom pusat, lalu ada ligan. Ligan memberikan elektron, nama ikatannya adalah kovalen koordinasi. Nah, selain ion logam, bisa juga yang menempel itu adalah senyawa organik yang lebih kecil. Nah, begini. Contohnya biositin katanya. Contohnya tiamin, pirofosfat. Contohnya flavin, adenin, dinukleotida, dan seterusnya. Ini adalah senyawa organik yang kecil ya kalau dibandingkan protein ya, tentu saja mereka semua kecil. Nanti silakan dicari strukturnya. Ini biasanya kita sebut sebagai koenzim. Ya. Sebagai koenzim. Ada yang pernah dengar nama-nama ini, tiamin gitu ya, piridoksin, lalu kelas-kelas flavin. Ini jenis apa sebenarnya? Kalau kita sebut yang tadi mineral ya, yang ion-ion itu adalah mineral, kalau ini jenis apa? Mikronutrien yang seperti apa? Ada yang pernah dengar nggak? Ya? Vitamin bukan, Bu? Ya, betul. Nabil ini atau siapa menjawab? Salah ya, bukan Nabil. Iya, Bu. Oh, Nabil. betul. Udah tahu saya suaranya. Kata Nabil ini kelas vitamin ya, di sini juga ada sebenarnya kan, betul.
Tiamin ini vitamin B1, kalau kekurangan ini nanti terjadi namanya beriberi kan. Dulu waktu belajar biologi kan sudah belajar defisiensi vitamin. Tiamin itu apa yang terjadi ya. Piridoksin, vitamin B6 ini sering sekali ada di berbagai suplemen. Suplemen yang ada vitamin C, kadang-kadang ada tambahan juga B6 dan seterusnya. Niacin ini juga kalau nggak salah jenis vitamin ya. Ini metilkobalamin, vitamin B12 dan seterusnya. Ini pun juga vitamin B kalau nggak salah nih. Pantotenik, mungkin B5 atau apa ya. Jadi vitamin itu juga berperan sebagai dalam tanda kutip pembantunya suatu enzim ya dalam melakukan aktivitas katalitiknya. Sama halnya dengan mineral tadi. Tapi istilahnya saja ya. Kalau koenzim itu seringnya artinya senyawa-senyawa organik yang kecil, yaitu kelas-kelas vitamin. Yang tidak ada di sini misalnya vitamin C ya. Itu juga termasuk koenzim juga vitamin C. Terutama untuk enzim-enzim yang mensintesis namanya kolagen. Ada yang pernah dengar itu kolagen itu apa ya? Kolagen. Ada yang suntik kolagen ya, mungkin ibu-ibu ya, atau yang perempuan, atau yang laki-laki juga mungkin ada. Suntik kolagen plus vitamin C gitu ya. Ada yang pernah dengar kolagen? Kemarin rasanya Pak Amaloka sudah bahas triple helix kolagen, salah satu contoh struktur sekunder. Nah, kolagen itu apa ya? Saya mau, Bu. Ya, silakan. Mau nyoba. Kalau kolagen itu bagian dari glikoprotein bukan, Bu? Yang biasanya ada di dalam ada di luar sel. Berarti masuk ke cairan ekstraseluler. Iya, Bu. Di luar Cuman sel, di jaringan apa kolagen itu paling banyak terdapat? Ada di jaringan tulang rawan nih, Bu. Nah, ya tulang ya. Tulang dan otot biasanya kolagen. Kalau kamu pernah makan iga, harusnya pernah semuanya ya. Kalau belum pernah coba ya makan iga. Nah, itu kita bisa ada kolagen di situ ya. Pembentukan terutama sekali otot dan juga tulang, jadi muscle dan bone gitu ya sistemnya. Makanya orang suntik kolagen supaya tidak keriput dan supaya ya lebih mudah gitu ya dan seterusnya. Nah, silakan nanti dicari kalau tertarik. Jadi biasanya protein itu bekerja dengan bantuan suatu senyawa non protein. Di sini tidak dituliskan tapi saya buat di atasnya saja ya. Kalau proteinnya saja kita namakan ini apoenzim. Tapi kalau protein ini sudah lengkap dengan kofaktornya atau koenzimnya, ini kita namakan sebagai holoenzim. Ya. Nah, biasanya dia aktifnya kalau sudah holoenzim, sudah lengkap, ada protein, ada kofaktor dan koenzim yang biasanya dia memang turut terlibat dalam reaksi katalisis itu tadi. Nah, nanti mungkin terakhir ada reaksi katalisisnya. Kita lihat ya bagaimana mekanisme katalisis. Nah, kalau mekanisme biasanya kan favorit ya, terutama kalau udah belajar organik, mekanisme terus belajarnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, kita lihat ini klasifikasi enzim ya. Nah, enzim itu banyak namanya itu berujung ase seperti ini ya. Sore ini di praktikum kita lihat karbohidrat. Karbohidrat itu osa namanya. Kalau enzim itu biasanya ase. Meskipun ada juga yang enggak sih. Ada yang namanya tripsin. Kemarin ya sudah dibahas beberapa contoh enzim. Nah, itu tidak ase. Tapi ya yang lainnya banyak yang namanya ase. Seperti yang tabel tadi ya. Kamu lihat yang mana ini ya. Peroksidase, urease, dinitrogenase, ase dan seterusnya. Biasanya begitu ciri khas penamaan enzim. Meskipun ya tidak semuanya. Kebanyakan demikian. Nah, kita bisa klasifikasikan enzim itu menjadi 6 kelas berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis. Ya. Kalau dia mengkatalisis oksidoreduk ya, ini namanya reaksi redoks ya. Reaksi yang melibatkan transfer elektron. Maka enzim itu kita namakan kelas oksidoreduktase, kelas 1 namanya. Ya.
Biasanya ini yang namanya ada dehidrogenasenya. Itu biasanya anggota kelas 1. Contohnya kalau saya kembali ke sini, misalnya contoh mana ya, ada dehidrogenase. Ini alkohol dehidrogenase. Sebuah enzim dengan kofaktor berupa ion seng N plus zinc. Ion zinc. Ini biasanya kelas pertama, kelas oksidoreduktase. Ya. Nah, berikutnya kelas kedua, transferase. Sesuai dengan namanya, tugasnya ini mentransfer gugus fungsi. Banyak yang ditransfer itu contohnya nanti di bagian metabolisme. Kita akan bahas transfer fosfat. Gugus fosfat itu sering sekali ditransfer supaya reaktif gitu ya. Nah, itu biasanya enzimnya, ini contohnya ya, ini ada sesuatu dehidrogenase. Ini biasanya redox. Atau tentunya sesuatu oksidase. Ini juga kelas 1 ya. Kelas 1 nih. Glukosa oksidase. Dia kira-kira ngapain ya? Kalau glukosa oksidase itu reaksi apa yang dia katalisis? Dari namanya saja, glukosa oksidase. Ada yang mau coba tebak atau bahkan ada yang sudah pernah dengar? Contoh kelas 1 oksidoreduktase itu adalah glukosa oksidase. Kira-kira reaksi apa yang dia katalisis? Ayo, siapa yang mau coba? Diglikolisis, ya. Tepatnya reaksi apa yang diglikolisis sebenarnya tidak ada ya. Tapi reaksi apa kalau dari namanya aja, glukosa oksidase, dia mengapakan apa? Mengoksidasi glukosa bukan, Bu? Iya, mengoksidasi glukosa ya. Nah, kira-kira glukosa dioksidasi jadi apa? Belum tahu ya. Nah, belum tahu, nanti itu salah satu materi praktikum ya, nanti juga diberikan ya. Glukosa oksidase ya tentunya namanya. Bukan, Bu. Jadi apa? Hidrogen peroksida ya kalau. Hidrogen peroksida. Itu salah satu produk sampingnya ya, bagus ya. Berarti kamu pernah lihat nih ya tentang glukosa oksidase. Pernah baca dikit doang sih, Bu, tapi nggak sampai baca. lengkap. Ya, kalau si glukosanya sendiri menjadi biasanya namanya bentuk glukonat ya, asam glukonat. Tentu saja dia tidak mungkin karbonnya hilang kan, jadi H2O2. Tapi betul H2O2 itu adalah produk sampingnya, ya. Nah, kalau dia glukosa oksidase itu substratnya apa saja kira-kira? Nah, tadi yang menjawab ya, atau yang lain boleh juga. Apa saja substratnya? Tadi sudah dikasih tahu oleh temannya, oh saya pernah baca glukosa itu menjadi, nah ini dia lupa ya, glukosa biasanya glukonat bentuknya, saya tulis GLC gitu ya, katanya ada H2O2. Nah, sekarang pertanyaan saya, substratnya siapa saja enzim glukosa oksidase? Biasanya GOX logonya ya, simbolnya GOX. Substratnya siapa di sini? Oksigen bukan, Bu? Nah, betul ya. Glukosa dan oksigen. Jadi 2 ya substratnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Meskipun kita melihatnya di reaksi atau di praktikum gitu ya, kita lihat oh E plus S gitu. Jadi ES. Kan kita sudah bahas juga aspek kinetikanya ya. Itu juga termasuk bab enzim yang harus kamu pahami gitu. E plus S jadi ES. Sebenarnya E plus S1 plus S2 gitu ya. Sebenarnya substratnya itu seringnya sih lebih dari 1. Seperti ini aja, ada glukosa dan ada oksigen. Karena reaksi redoks kan, sesuatu teroksidasi, pasti pasangannya akan terreduksi. Tidak mungkin sesuatu teroksidasi terus beres, nggak mungkin ya. Tidak ada sesuatu yang menerima elektron hasil oksidasi itu. Redoks, dia sepasang. Itu kelas 1 ya. Kelas kedua, ini biasanya contohnya sesuatu kinase. Nanti kita lihat di glikolisisnya juga banyak sekali contoh-contoh kinase, ya. Nah, kemudian kelas ketiga, ini mungkin kelas yang paling populer. Itu dia mengkatalisis reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu apa ya? Di sini sudah dijelaskan.
suatu transfer dari suatu gugus fungsi ke air. Jadi dia melibatkan air, makanya namanya hidro. Nah, apa saja contohnya nih kelas ketiga? Saya sudah kasih clue, ini yang paling populer. Masuk enzim yang kita praktikumkan itu kelas 3. Saya bisa berikan contoh kelas hidrolase. Ibu, ini biasanya ada di pencernaan, bukan Ibu? Ya, contohnya apa? Mengubah pati menjadi glukosa, Ibu. Nah, nama enzimnya apa? Amilase. Enzim amilase. Itu yang kita cobain kan, pakai ludah gitu kan ya. Amilase. Terus apa lagi? Kalau amilase ini pasti kebayang teman-temannya. Kalau amilase itu kan tadi katanya pati yang dia potong-potong. Apalagi nih, tukang potong dengan bantuan air, itulah hidrolase ya. Biasanya tidak hanya hidrolisis, tapi kadang-kadang bisa bolak-balik juga reaksinya, bisa juga membentuk ya. Tapi tentunya tergantung enzimnya. Umumnya sih yang justru memotongnya. Apalagi amilase itu kan memotong karbohidrat ya. Kalau yang dia potong protein, kira-kira namanya apa? Enzimnya. Peptidase bukan, Bu? Peptidase. Ya, kalau dia peptida. Kalau dia udah polipeptida atau protein, ada lagi namanya. Enzim renin bukan Ibu? Renin, nah itu udah contoh spesifiknya ya. Renin, tripsin, apalagi ya. Kelas umumnya. Amilase, peptidase, saya kasih lah ya. Protease, gitu ya. Apalagi? Lipase, Ini Bu. motong karbohidrat, ini motong protein. Ada yang bilang barusan lipase, motong lipid. Nah, ini Pak Loka salah satu ahli yang mengembangkan lipase ini ya. Terutama lipase yang tahan pada suhu tinggi. Hemofilik lipase. Motong apa lagi kira-kira? Motong satu kelas lagi. Kelas karbohidrat. Selulase. Selulase itu sekelas dengan amilase ya, kelas karbohidrat. Ada selulase, ada amilase, ada apa lagi yang karbohidrat, kalau dia potong, itu adalah jenis hidrolase biasanya. Ada satu lagi kalau dia motong asam nukleat ya, nuklease. Itu ya. Itu adalah kelas ketiga semuanya. Biasanya dia menghidrolisis ini, biomolekul yang lain. Jadi protein itu bisa motong protein juga ya. Enzim itu kan protein pada umumnya. Ya. Pada umumnya protein, ternyata substratnya bisa protein juga. Contohnya misalnya renin, tadi tripsin, ya, yang mungkin yang umum juga. Kemudian kelas keempat, liase. Ini adalah biasanya berkaitan dengan ikatan rangkap di sini ya. Ikatan rangkap, misalnya ada penambahan atau pembentukan ikatan rangkap tertentu. Kalau ligase, ini pembentukan berbagai ikatan. C, CS, CO, CN, gini ya. Biasanya kalau ligase, ini pembentukannya melibatkan kofaktor yang lain. Misalnya dia harus dipasangkan dengan pemutusan ATP misalnya. ATP itu nanti kita lihat dia merupakan sumber energi ya. Molekul berenergi tinggi. Itu ya. Lalu yang kelima isomerase. Nah, ini tentu saja ini kuncinya ya, membentuk isomer-isomer. Misalnya dari glukosa jadi fruktosa, itu isomer. Nah, enzim yang mengkatalisis namanya nanti ada isomerasenya. Ya. Liase dan ligase juga kadang-kadang ada namanya di nama enzimnya ya. Yang lebih sering lagi mungkin ada namanya sintase gitu ya. Itu biasanya kelas liase. Jadi ada 4 kelas, nih, jangan lupa. Harus bisa mengklasifikasikan enzim ini ada di kelas mana saja. Kalau kita lihat klasifikasi enzim di database, biasanya ada 4 angka ya, misalnya 3, 2, 1, 1 misalnya begitu. Nah, 3 angka pertamanya ini adalah kelas ini nih. Ini dia hidrolase.
Nah, kelas keduanya ini biasanya sudah spesifik. Dia misalnya hidrolasenya, saya nggak tahu ya 2 ini apa, tapi contohnya saja misalnya dia motong selulase misalnya ya, selulosa ya, gula selulosa gitu. Di 2 misalnya dia memotong substratnya apa, bekerja di ikatan apa biasanya. Lebih spesifik lagi. Dia memotong kelas ini bekerja di ikatan yang mana? Misalnya di karbon nomor sekian ya, khusus memotong ikatan. Kalau nanti di karbohidrat ada namanya ikatan misalnya beta 14 gitu, alfa 14 atau alfa 16 dan seterusnya. Lalu angka yang terakhir ini nomor urut enzim yang spesifik tersebut. Jadi seperti klasifikasi gitulah ya, pengelompokan. Biasanya 4 angka. Nah, digit pertama itu yang kita lihat di sini. Nomor kelas 1 sampai 6. Oke. Ini jangan lupa ada sisi pengikatan, ada sisi katalitik. Ini yang namanya sisi aktif, di mana di sisi aktif inilah substrat itu akan terikat dan kemudian dia dikonversi menjadi produk. Sisi aktif ini sifatnya biasanya spesifik. Makanya enzim itu katalis yang unggul dalam hal spesifisitas dibandingkan dengan katalis yang bukan enzim. Misalnya katalis basa atau katalis asam atau katalis logam gitu ya, katalis anorganik. Nah, dia biasanya tidak akan bisa sespesifik enzim. Enzim karena dia punya suatu ruang pocket gitu ya, kantong yang sudah didesain sedemikian rupa untuk muat hanya substratnya saja, baik secara ukuran maupun secara kompatibilitas muatan juga biasanya. Sehingga dia spesifik. Dan tidak hanya substratnya saja yang lebih spesifik, begitu juga dengan hasilnya. Hasil dari reaksi. Membentuk produk-produknya itu pun kalau dibandingkan dengan katalis bukan enzim, itu pun juga lebih spesifik. Misalnya enantiomer S dan R gitu ya. Enzim itu bisa memilih. Misalnya dia spesifik lebih banyak menghasilkan yang S. Kalau katalis asam, katalis basa, katalis anorganik umumnya tidak akan mungkin ada spesifisitas seperti itu dibandingkan dengan enzim. Ya. Tapi tentunya karena dia suatu protein, maka sifat-sifat protein yang kemarin sudah dipelajari itu akan melekat juga di sini. Misalnya tadi struktur tersier yang sudah kamu bahas di tugas itu ya. Ada ikatan hidrogen gitu. Kalau ikatan hidrogen, ini kan H, O gini biasanya ya. Ini ada O lagi atau N bisa juga. Ya kalau dipanaskan ikatannya akan putus. Karena ikatan ini tidak sekuat ikatan kovalen ya. Kalau kovalen dipanasin jarang sekali bisa putus kecuali benar-benar beribu-ribu gitu ya sampai terdegradasi semua, teroksidasi dan seterusnya. Tapi kalau ini dipanaskan sedikit, misalnya telur kan, kamu misalnya merebus telur atau menggoreng telur itu kan dipanasin. Strukturnya terdenaturasi sebetulnya telur itu ya. Kalau kamu lihat dibuka telurnya, strukturnya seperti gel gitu kan, putih telurnya itu loh. Yang banyakan protein itu yang putihnya ya. Kalau yang kuningnya itu mungkin ada lemak, ada pigmen juga ya. Tapi yang banyakan proteinnya itu yang putihnya itu. Kan bentuknya seperti gel. Nah, itu protein itu yang ada di telur itu ya. Lalu setelah itu dipanaskan oleh yang ingin makan telur. Tentunya ikatan hidrogen yang membentuk struktur tersier telur itu yang tadinya strukturnya dapat larut di dalam bukan larut ya, tapi fasanya tuh lebih seperti semi larutan gitu ya, mungkin agak kelasnya agak koloid ya, tapi lebih mirip dengan larutan daripada padatan kan. Lalu setelah digoreng, ikatan hidrogen ini putus, strukturnya pasti akan rusak. Tidak hanya ikatan hidrogen ya, ikatan yang lebih lemah lagi, van der Waals gitu ya. Ya tentu dia lebih mudah lagi untuk putus. Hidrogen ini saja sudah termasuk ikatan yang relatif kuat untuk interaksi antar molekul. Ya rusaklah struktur tersier. Nah enzim ini kan protein, berstruktur kalau satu gini namanya struktur tersier ya. Kalau kuaterner biasanya ada kembarannya di sini. Atau kalau nggak kembar juga bisa juga sih. Yang jelas beberapa polipeptida gitu ya. Kalau satu polipeptida melipat, ada alpha helix, kemudian lembaran beta, lalu melipat lagi, folding lagi akibat adanya interaksi gugus samping, ya kan? Itu yang namanya struktur tersier. Kalau kita panaskan enzim ini, ya tentu saja
putus pembentuk struktur tersiernya kebanyakan ya. Sehingga strukturnya akan rusak. Itulah yang dinamakan dengan denaturasi. Makanya enzim itu dapat terdenaturasi. Jadi dia akan sensitif enzim itu kalau dipanaskan atau kalaupun dia diganti pH-nya. Biasanya ada pH optimum ya. Ini sudah kita bahas juga di praktikum. Waktu kita belajar membuat buffer kan. Kenapa kita harus buat buffer? Karena kita harus menjaga pH. Contohnya enzim terutama sekali. Ada pH optimum. Misalnya kalau kita plotkan, ini pH, ini aktivitas enzim. Nah, biasanya begini plotnya. Ada suatu, ini lebih simetris ya. Ada suatu pH di mana aktivitas itu paling bagus. Di bawah itu turun, di atas itu juga turun. Tentunya ini juga berkaitan dengan strukturnya ya. pH biasanya mempengaruhi misalnya interaksi-interaksi yang melibatkan gugus-gugus yang bersifat asam atau basa. Misalnya interaksi elektrostatik ya. Di struktur tersier bisa rusak kalau pH-nya ekstrim, kita ganti. Umumnya seperti itu. Tapi ada enzim yang diperoleh dari sumber-sumber yang spesial. Misalnya seperti penelitian timnya Pak Loka menggunakan bakteri atau mikroorganisme ya. Mikroorganisme yang termofilik, yang justru dia suka suhu yang tinggi. Ya, berarti enzimnya juga lebih tahan terhadap temperatur yang tinggi dibandingkan dengan enzim mikroorganisme lain yang suhunya suhu 20-30-an gitu ya. Jadi dia lebih mudah rusak untuk enzim yang tidak termofilik. Kira-kira begitu ya. pH ini juga ada yang namanya asidofil. Ternyata dia senang justru daerah asam. Karena hidupnya di misalnya daerah yang sangat asam gitu ya. Atau basidofil atau apa saya lupa namanya. Pokoknya dia senang basah. Karena hidupnya di tempat yang banyak mineral sehingga basah. Tentunya alkaliofil. Alkaliofil. Nah, itu ya alkaliofil dan asidofil. Ini kalau untuk pH ya. Kalau untuk temperatur, nah ini yang T tinggi, termofil. Misalnya ini banyak diinginkan misalnya untuk di industri gitu ya. Kalau enzimnya suhu 40 saja udah turun aktivitasnya, ya kadang-kadang itu menjadi tidak efisien gitu ya. Tapi kalau dia bisa bertahan sampai suhu yang lebih tinggi, ada proses-proses mungkin sintesis sesuatu yang suhunya itu di atas 40 misalnya. Nah, kalau enzimnya tahan, maka enzim itu lebih ideal untuk digunakan. Dia akan menyesuaikan dengan tempat hidup dari makhluk hidupnya ya. Asidofil, alkaliofil, atau termofil, dan seterusnya. Nah, ini tadi sudah ya. Juga sudah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum pindah ke yang ini. Ini sekedar ilustrasi ya. Misalnya kita ingin mengkatalisis substrat menjadi produk. Jadi substratnya itu katanya stick, sebuah tongkat. Lalu produknya itu tongkat yang patah. Jadi kita sebenarnya ingin mematahkan tongkat, mengubah substrat jadi produk. Nah, keadaan transisi yang keadaan energi tinggi ini ya, yang di atas ini setelah kita menempuh energi aktivasi, di atas ini ada keadaan biasanya simbolnya itu ya, apa namanya ini, begini ya. Itu keadaan transisi. Adalah suatu stick yang bengkok katanya. Ya. Nah, biasanya proses ini akan menjadi lebih mudah kalau kita punya suatu enzim. Di mana enzim itu dia akan berkomplementer gitu ya, komplementari strukturnya dengan struktur transition state atau keadaan antaranya. Jadi dia mengakomodasi bagaimana stick ini nanti cepat untuk menjadi keadaan antara. Lalu disitulah dihasilkan produk. Nah, jadi dia enzim itu sebetulnya semacam bantuan secara orientasi ya.
Enzim itu membantu mengorientasikan. Jadi bayangkan dia tuh strukturnya besar begitu ya. Lalu kantong pengikatannya atau pocket ya, catalytic site dan juga binding site yang ada di active site itu tadi, sisi aktif, dia akan mengakomodasi, memberikan ruang di mana di ruang tersebut akan terjadi interaksi-interaksi dengan, kalau ES itu adalah kompleks enzim substrat. Ya. Kompleks enzim substrat. Nah, inilah yang kita bisa lihat bahwa dia memberikan jalur alternatif, tidak hanya kalau ini kan E jadi P, udah selesai gitu ya. Itulah yang diperlihatkan melalui garis hitam nih di sini yang energinya tinggi. Tapi kalau ada enzim, bukan E, maaf. S saya ulang ya. Substrat jadi P. Nah, ini tanpa enzim, minus ya. Kalau sudah ada enzim, ini enzim, ini enzim. Kalau ada enzim, dia dicarikan jalur lain. Jadi tidak S langsung dipatahkan, maksa gitu ya, maksa dipatahkan jadi P yang energinya tinggi tadi. Tapi diketemukan dulu enzimnya dengan substrat supaya terbentuk suatu senyawa yang antara ES, gitu ya. Baru dari sini dibentuk produk enzimnya lepas lagi. Ciri khas katalis itu dia diperoleh kembali di akhir reaksi. Meskipun dia ikut bereaksi, di akhir dia diperoleh lagi ya. Enzim pun karena katalis juga begitu. Nah, ES inilah yang tadi saya sebutkan, dia menyediakan jalur alternatif. Tadinya tidak ada ES, S jadi P, selesai gitu ya. Ini energinya tinggi, loncat ke sini. Transisinya sangat tinggi, transition state-nya ya. Tapi setelah ada enzim, S ini ketemu dulu dengan E, terbentuk ES. ES ini zat antara. Biasanya kita lihat di bagian sini ya. Nah, ini. Jadi ada transition state 1, terbentuk ES, ini zat antara. Transition state 2, baru jadi produk. Jadi ada 2 kali ini reaksinya, makanya puncaknya 2 kan. Kalau yang hitam puncaknya cuma 1, karena cuma 1 reaksi, S jadi P. Kalau yang biru 2 kali. 1 S jadi ES dulu, bergabung dengan E yang setimbang gitu ya. Lalu reaksi 2-nya sekarang, P di E. Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas nih, saya coba ingatkan lagi ya. Kita sudah lihat, oh ini yang akan kita praktikumkan itu prinsipnya ini, menjadi kemarin plot Michaelis-Menten itu ya yang akan dicobakan di praktikum gitu ya. Nah, ini ada 2 reaksi, sebetulnya 3 malah ya. Nah, ini kesetimbangan bolak-balik. Ini reaksi 1, reaksi min 1 biasanya, ini reaksi 2 misalnya. Mana yang penentu laju kemarin yang kita bahas? Mana tahap penentu laju? 1, min 1, atau 2? Jangan lupa. Siapa yang mau menjawab? Yang masih ingat kemarin? Sampai ketemu kan Michaelis-Menten yang ingin digunakan di modul praktikum itu. Mana yang jadi reaksi penentu laju? Maaf. Bagaimana? Yang nomor 2, Bu. Yang nomor 2. Yang nomor 2 ya. Oh, yang nomor 2. Nah, ini kita juga bisa lihat dan betul ya. Betul jawabannya yang nomor 2. Kita bisa lihat juga di sini nih. Saya zoom, mudah-mudahan kelihatan. Reaksi 1 itu dia meloncat dari puncak ini ke sini. Ya kan? Reaksi 2 itu dari puncak ini ke situ. Nah, kamu lihat memang loncatan yang kedua itu kan lebih tinggi. Ya. Biasanya kalau loncatannya lebih tinggi, lajunya itu artinya lebih lambat. Kayak A besar, itu artinya laju reaksi V atau R itu menjadi lebih rendah. Ya. Kalau dibandingkan sesuai, bahwa memang justru penentu lajunya di mana loncatnya itu mulai lumayan signifikan gitu terasanya ya, terasa agak berat karena agak lebih tinggi, itu adalah dari ES menjadi P. Tentu saja plus E ya, E-nya akan lepas lagi. Kalau EA tinggi, laju akan lebih rendah. Kalau di enzim biasanya V ya, meskipun dikidaskan R. Nah, itu sama saja. Ya. Ini sudah kita bahas tadi. Ingat. Ini adalah contoh sekarang.
Nah, ini kelas berapa nih? Kalau saya tuliskan EC-nya, angka depannya berapa? Angka berikutnya ya nggak tahu juga saya ya. Kita harus cek sama-sama. Angka depannya saja lah. Berapa ini? 4. 4. 3. Ada jawaban lagi? Apa lagi ya mau jawab? Slide-nya ada di Teams juga ya. Kalau mau sambil dibuka tentu saja boleh. Ini kelas apa ini? Kelas enzim apa? Kan tadi ada Isomerase, Ibu. Nah, ini ya dong. Namanya juga ada kan di sini isomerase. Itu adalah kelas ke 5, Bu. Nah, itu ya kelas ke-5. Karena di sini substratnya adalah suatu gula 3. Ini namanya triosa ya. Tri itu 3, osa ini biasanya kelas-kelas gula. Lalu ada fosfat. Jadi dia suatu gula yang ada fosfatnya, makanya namanya triosa fosfat isomerase. Yang mengubah dari gliseraldehid namanya 3-fosfat. Ini gliseraldehid, nama makhluk ini ya. Kemudian di nomor 3 ada fosfat, makanya namanya gliseraldehid 3-fosfat gini. Ini gugus fungsi apa yang ada di sini? Ayo, yang sudah belajar kimia organik. Ada yang mau cerita? Ini gugus fungsi apa? Aldehid. Setuju ya semuanya ya? COH gini ya. Lalu ada apa lagi di sini? Alkohol, Ibu. Alkohol, Ibu. Ya. Nah, ini alkohol. Di bawah ini ada nanti ester fosfat namanya. Ketiga ya. Aldehid, alkohol, ester fosfat. Nah, lalu dia diisomerasekan, isomerisasi oleh isomerase. Pokoknya dijadikan isomernya. Apa isomernya nih? Dari gugus fungsi yang ada di sini. Yang mana yang berisomer dan jadi apa? Karena dia prosesnya oleh isomerase kan, pasti dia jadi isomer. Aldehid itu isomernya apa? Aseton, Keton, Ibu. Nah, keton. Ciri khasnya bagaimana keton itu? Ada R, ada CO, ada R. Nah, persis kayak gini kan? Ini R di atas, ini CO di tengah, bawahnya ada R lagi. Jadi ini adalah suatu enzim yang mengkatalisis proses isomerisasi dari aldehid menjadi keton, isomer gugus fungsi. Namanya isomerase. Ya. Kalau gula, glukosa itu juga aldehid. Jadi dia isomernya namanya fruktosa. Itu bentuknya keton juga seperti ini. Kira begitu ya. Ini namanya dihidroksiaseton fosfat atau biasanya disingkat DHAP. Ini ada yang GAP, ada yang G3P, tergantung bukunya ya. Nah, ini kamu akan ketemu nanti di tahap metabolisme, yaitu tahap apa namanya? Mungkin ada yang tahu. Ini reaksi kalau nggak salah keempat atau kelima di tahap. Nah, mungkin belum tahu karena belum masuk metabolisme, yaitu namanya glikolisis ya. Ini salah satu contoh reaksi yang dikatalisis oleh isomerase di glikolisis ya. Ini nantilah materi bulan depan mungkin ya, atau nanti kita lihat. Oke. Ini contoh-contoh reaksi. Sebentar saya lihat. Kalau di sini dia bisa misalnya penggabungan antara suatu ini ester ya, dengan ester lagi membentuk biasanya namanya ini anhidrida. Kalau ini rate enhancement-nya cuma 1. Tapi ini biasanya ini apa ya namanya ya? Ada yang tahu nggak? Nih, yang terakhir ini loh. Ini namanya apa nih? Senyawa kelas apa? Ya jangan namanya 1, 2 gitu, jangan, saya nggak tahu juga ya. 1, 3 karbonil apa? Ini kelas apa?
yang biasanya bentuknya begini nih. Udah belajar belum ya di organik? Apakah sampai situ ya? Saya nggak tahu ya, kamu belajar organiknya sampai mana. Ada yang namanya pembentukan senyawa EDAC gitu ya, Diels-Alder. Pernah dengar ini? Atau belum pernah dengar? Diels-Alder ya membentuk senyawa yang bentuknya begini, siklik-siklik, di mana strukturnya biasanya cukup kompleks begini. Nah, ini juga bisa dikatalisis oleh enzim, tapi dia tidak berikan nama enzimnya apa di sini. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya contoh reaksi yang lain ya. Di reaksi ini justru sekarang ada sebuah ikatan, nah ini mungkin terlalu kecil ya. Ikatan yang ini. Nah, ini ikatan apa namanya ini? CONH. Peptida, Ibu. Nah, peptida atau amida ya. Jangan lupa. Yang kemarin sudah dibahas panjang lebar kan? Pak Loka yang ini loh, CN ini. Nah, ini ikatan tunggal atau rangkap kemarin ditanyakan. Pak jawabannya ya, sudah dijelaskan. Kalau lupa harus tonton lagi video YouTube-nya. Nah, sekarang ada suatu alkohol, O-nya menyerang ke sini, CO, terbentuk suatu di sini zat antara katanya. Zat antara, intermediate. Bentuknya ini ya, COC, seperti ether gitu ya. Seperti ether, tapi di sini ada H+, jadi terprotonasi. Nah, katanya di sini kalau tidak ada katalis, senyawa ini akan mudah untuk breakdown katanya, akan mudah untuk terputus lagi, kemudian balik lagi membentuk ke atas, membentuk substrat, untuk reaktannya lagi. Lihat nih panahnya, bolak-baliknya dia lebih favor ke atas ya, pecah. Tanpa katalis gitu ya. Tapi kalau ada katalis, jadi katalis itu apakah merupakan katalis basa? Ini dalam bentuk suatu basa dengan pasangan elektron bebas. Contohnya misalnya OH- begini ya. Proton ini akan diambil oleh katalis basa. Sehingga itu akan menstabilkan intermediate-nya. Kalau proton sudah diambil, maka bentuk ini tidak akan mudah lagi, kalau di sini katanya ya, untuk menjadi reaktan. Jadi katalis itu juga berperan untuk menstabilkan intermediate, menstabilkan kondisi intermediate. Ya, tentunya dia menstabilkan intermediate sehingga kita dapat memiliki suatu jalur mekanisme reaksi lain yang melibatkan intermediate. Sehingga reaksi dapat terjadi juga dengan lebih cepat. Ya. Nah, ini yang sudah di zoom. Oh, tadi saya zoom sendiri ya. Ini katanya. Kalau misalnya tanpa katalis, intermediate yang ini sifatnya nggak stabil. Mudah sekali ini putus lagi. Putusnya di mana nih? Sini ya. Nah, ini PEB dari oksigen balik lagi. Lalu ini diusir oleh dia. Pas lagi menjadi bentuk reaktannya kembali. Alkohol plus suatu senyawa. Nah, mungkin ini peptida senyawanya ya. Tapi kalau ada katalis, disebutkan di sini akan ada efek penstabilan dari intermediate sehingga ini akan meningkatkan ya yang kanan ini ya. Sehingga ini akan meningkatkan laju reaksi. Kalau misalkan kita punya suatu proton donor atau akseptor. Biasanya kalau senyawa intermediate ya ini ada asam, katalis yang terlibat itu adalah suatu katalis yang kemudian juga bersifat dalam kesetimbangan asam basa ya. Biasanya kalau asam ya basanya. Itu ya. Oke, ini yang tadi. Nah, ini yang penting. Tadi saya katakan ada yang namanya sisi aktif. Enzim punya sisi aktif. Di sisi aktif biasanya ada residu. Kalau dia sudah gabung jadi protein, asam amino itu sering kita sebut masing-masingnya itu sebagai residu ya.
residu asam amino saat dia menjadi bagian dari protein. Ada residu yang bersifat sebagai pengikat, yaitu residu pengikatan tentu saja namanya. Nanti dia akan mengikat di substratnya. Ada juga residu yang bersifat sebagai residu katalitik. Katalitik ya, di mana ini adalah residu yang betul-betul terlibat dalam reaksi. Reaksinya banyak juga adalah reaksi asam basa. Ya, reaksi asam dan basa. Inilah contoh-contoh berbagai residu yang dapat berbagai asam amino gitu ya, yang dapat bertindak sebagai asam atau bertindak sebagai basa. Kalau asam, contoh yang paling umum ini glutamat dan aspartat, kan COOH ya. Dia punya gugus samping yang ada COO minusnya seperti ini. Ini bisa setimbang nih, plus H+. Ini ya. Jadi dia bisa bertindak sebagai basa kalau dia COO minus, atau kalau di pH rendah dia jadi COOH, atau di tahap intermediate itu dia menerima dulu H-nya. Dia basa seperti ini, COO minus ketemu H jadi COOH. Jadi dia bisa terlibat dalam kalitik. Begitu juga dengan pasangannya. Kalau ini kan kelas yang bersifat asam ya, yang bermuatan negatif biasanya kita sebut ini. Yang bermuatan positif pun begitu. Biasanya mereka adalah sifatnya basa. Di pH 7 ya. pH 7 bentuknya begini, NH2. Nah, nanti dia bisa menangkap ini lagi, tambah lagi H+, dia bisa menerima H+, terutama sekali karena dia sifatnya basa. Basa yang cukup kuat ya. Ya, relatif lah ya. Basa, dia dapat menerima H+, lalu nanti dia terbentuk nih, RNH3+. Gini. Selain itu juga sistein ternyata bisa terlibat juga, karena dia juga ada H. Meskipun ini tentu saja keasamannya biasanya sih lebih rendah ya daripada kelas glutamat aspartat. Histidin juga punya H yang dapat dilepaskan. Atau yang lebih umum sebenarnya kebalikan ya dari basa ke sini. Ini histidin ini sebenarnya agak mirip nih dengan lisin dan arginin. Sama-sama punya nitrogen yang ada PEB, pasangan elektron bebas. Nanti kalau ada H+ yang perlu diambil seperti yang tadi, yang di intermediate yang tadi kamu lihat. Masih ingat? Tadi kan ada C gitu ya, O, C. Nah, ini ada H+ nih. Supaya intermediate ini stabil, tidak mudah putus, H+ ini harus diambil. Siapa yang bisa ngambil? Nah, ini bisa. NH2-nya, lisin, arginin bisa. N-nya histidin ini juga bisa. Jadi histidin juga sering ada di residu katalitiknya enzim. Lalu nanti dia akan setimbang membentuk gini, NH. Selain itu juga ada serin. Serin ini juga umum ya. ROH. ROH ini agak mirip dengan sistein. Tapi kalau sistein ini S, kalau serin itu O. Bisa juga bentuknya RO minus. RO minus bisa juga. Ini minus gitu ya. Nanti dia, minus di sini RO minus. Nanti dia ngambil nih H+ di sini. Sehingga, maaf yang plus itu bukan H-nya ya. O-nya, maaf. Salah. O-nya positif. Nah, sekarang ikatan ini diberikan ke oksigen. Jadi stabil strukturnya. Jadilah dia sebagai basa. Jangan lupa definisi asam dan basa ya. Basa itu menurut siapa ini? Pengertian seperti ini. Asam itu sesuatu yang ada H-nya, jadi H-nya bisa dilepas. Basa itu sesuatu yang dapat menangkap ya. Menangkap H+. Definisi asam basa siapa itu? Kalian masih ingat nggak? Pelajaran tahun lalu ya rasanya ya, atau 2 tahun yang lalu. Tahun lalu rasanya TPB-nya kan. Arrhenius, Bu. Arrhenius. Kalau Arrhenius betul asam itu melepaskan H+, tapi basa itu kalau menurut Arrhenius melepaskan OH-. Itu adalah definisi yang paling dasar ya, yang paling sempit. Kalau yang ini basanya definisinya adalah menerima H+. Bronsted-Lowry bukan, Bu. Nah, Lewis sih, Bu. asam basa Bronsted-Lowry. Ada titiknya atau ada apa sih lupa. Atau ada ini ya.
Bronsted-Lowry. Kalau Lewis beda lagi ya. Kalau Lewis itu biasanya definisinya lebih luas lagi, yaitu donor elektron. Nah, di sini juga ada sih aspek Lewisnya ya. Yang dimana kita sebut ini basanya Bronsted-Lowry, tapi dia juga merupakan basa Lewis juga. Karena dia di sini mendonorkan elektron. Jadi bisa, definisinya memang bisa dua itu ya. Bronsted-Lowry atau Lewis. Tapi yang umum, kalau kita lihat kesetimbangan begini ya, lalu ini asam gitu kan ya. Ini lalu basa konjugasinya, biasanya itu definisi Bronsted-Lowry. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Maaf kalau tadi saya kurang fokus. Tapi tadi kan enzim itu kan dibagi per kelas-kelas gitu ya, Bu? Iya, ada 6. Ya. Pembagian kelasnya itu berarti berdasarkan apa ya, Bu? Nah, ini ya yang, mana sebentar. Saya perlihatkan dulu slide-nya. Nah, ini ya. Ini dia dibagi berdasarkan jenis reaksi yang dia katalisis. Kalau dia mengkatalisis reaksi redox, maka dia kelas pertama. Kalau dia mengkatalisis transfer suatu gugus fungsi, contohnya fosfat, yaitu enzim-enzim kinase ya. Ini dia kelas kedua. Kalau dia biasanya melibatkan air, di mana prosesnya namanya hidrolisis, pemotongan dengan air namanya hidrolase. Kalau dia pembentukan ikatan, umumnya ikatan ganda seperti ini ya, namanya liase. Kalau dia mengkatalisis isomer, pembentukan isomer, contohnya tadi aldehid jadi keton, namanya isomerase. Dan yang terakhir, kalau dia membentuk berbagai ikatan dan melibatkan pelepasan energi oleh ATP, atau kofaktor yang mirip ATP, misalnya GTP ya. Nanti kita lihat ini ada GTP, biasanya 2 itu ya, ATP, GTP gitu ya. Nah, nanti dia namanya adalah ligase. Jadi tergantung reaksi yang dia katalisis. Ya. Silakan ada lagi. Sudah jawab. Ya, sama-sama. Slide-nya sudah di-upload ya. Bu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kepikiran tentang kolagen tadi, Bu. Kalau misalnya kita menggunakan kolagen, itu kalau bagi pengguna berapa sih optimum yang harus atau takaran penggunaan kolagen, karena kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, ini pernah baca itu bakalan berdampak buruk juga untuk kesehatan tubuh gitu. Oh, maksudnya suplementasi ya? Atau bagaimana? Mungkin seperti itu yang untuk suplemen, kalau kolagen itu kan ya kayak untuk kesehatan tulang, kekuatan atau kecantikan gitu. Tapi pasti ada takaran optimum dalam penggunaannya gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Kalau untuk dosisnya saya tidak tahu persis angkanya berapa ya. Tapi kalau dilihat di suplemen yang beredar itu harusnya sudah yang di-approve lah ya oleh FDA atau kalau di Indonesia BPOM gitu ya. Ya dosisnya sekitar segitu biasanya yang sudah di-approve. Kalau angkanya berapa saya kebetulan tidak mengkonsumsi juga, jadi saya kurang tahu harusnya berapa ya. Tapi tentu saja kalau lebih dari itu, karena biasanya kalau suplemen itu kan diminum ya, sesuatu yang kalau kita konsumsi ternyata di tubuh tidak dibutuhkan, tentu saja dia akan dibuang. Kalau membuangnya terlalu banyak, nah biasanya yang akan merasakan pertama kali itu biasanya kalau kamu kelebihan makan apapun ya, vitamin C juga, atau kolagen saya pikir juga sama, suplemen apapun yang kamu makan begitu, lalu dia sebenarnya nggak perlu. Biasanya efek yang paling terasa itu biasanya gangguan pencernaan biasanya. Kemudian lama-lama juga mungkin sistem yang mengeluarkan, membreakdown itu juga akan mulai kelelahan ya kalau dia terlalu banyak yang harus dikeluarkan. Biasanya sistem pengeluaran atau sekresi itu yang mengolah misalnya liver dan juga ginjal biasanya kalau lewat urin. Dan juga sistem pencernaan tentu saja yang akan mengeluarkan lewat feses itu ya. Biasanya sih seperti itu. Kayak vitamin C juga sebetulnya aman karena dia larut dalam air, jadi bisa dibuang oleh ginjal. Tapi kalau dosisnya terlalu tinggi,
Nah, kadang-kadang ada juga orang yang kemudian mengalami diare gitu ya, gangguan pencernaan. Tapi dosisnya berapa saya kurang tahu kalau kolagen ya. Kalau vitamin C saya tahu sekitar yang kita butuhkan itu sekitar 90 miligram sebenarnya. Karena saya minum vitamin C. Jadi kalau kamu minum vitamin C kan misalnya 1000 miligram kan ada suplemen ya, bahkan ada minuman ringan kan, soft drink yang 1000 miligram. Sebenarnya itu sudah jauh di atas kebutuhan kita. Dengan asumsi ususnya masih bekerja dengan baik ya, menyerap dengan baik, sebetulnya itu sudah lebih tinggi ya daripada yang kita butuhkan. Itu sudah mungkin 10 kali lipat yang kita butuhkan. Kalau ginjalnya masih berfungsi dengan bagus ya, kan kamu masih muda-muda gitu ya. Ya sebetulnya sih tidak ada risiko apa-apa. Hanya kalau konsumsinya terlalu banyak, seperti pasien COVID itu kan sekarang banyak yang diberikan vitamin C dosis tinggi juga ya. Saya juga belum mempelajari itu sebenarnya efektif atau tidak. Tapi banyak juga di rumah sakit itu diberikan vitamin C dosis tinggi. Nah, kebanyakan diberikannya intravenous istilahnya ya, diberikan lewat infus. Karena mungkin kalau diberikan lewat mulut dengan dosis misalnya kalau nggak salah ada yang sampai 4.000 gitu ya. Bahkan lebih dari itu. Nah, itu kalau sudah sebanyak itu nanti dia akan ya merepotkan sistem pencernaan dan juga sistem pengeluarannya dari urin. Terlalu banyak yang harus diproses. Apalagi kalau itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Itu akan lama-lama mungkin akan ada efeknya. Begitu juga dengan kolagen. Kalau saran saya sih kolagennya ya ambil dari makanan saja ya, makan daging gitu ya, makan iga atau apa ya. Kalau tidak perlu sekali, suplemen itu sesuai dengan namanya kalau menurut saya loh ya. Suplemen itu ya pelengkap gitu. Kalau ada yang tidak bisa diperoleh dari makanan, kita ambil dari suplemen. Tapi kalau rasanya bisa dari makanan, mungkin makanan itu sumber yang paling baik ya. Silakan. Mungkin bisa dicari informasinya lebih lengkap nanti, terutama yang terkait dengan suplementasinya ya, tentang dosisnya. Kalau itu saya nggak tahu persis juga angkanya berapa. Mungkin dicari yang dari dermatologi. Nah, itu mungkin banyak tentang itu. Oke, saya lanjutkan. Ini kita terima kasih, Bu. Ya. Ibu saya mau nanya. Oh ya, silakan. Kalau misalkan situs aktifnya mengandung asam amino yang memiliki gugus R bersifat asam, berarti kan situs aktifnya memiliki kantong ber-pH rendah ya, Ibu? Ya, pH itu nanti sebetulnya kalau pH sistemnya itu kan nanti ditentukan oleh buffer ya. Tapi memang kalau ada di dalam situ asam, sesuatu yang dapat mendonorkan H+, nah itu akan ada suatu kesetimbangan juga di dalam situsnya tersebut. Nah, sebenarnya asamnya ini sendiri, H+-nya ini nanti sesuatu yang mungkin akan ditangkap oleh substratnya, sehingga nanti substratnya dapat, mungkin ada mekanisme ya, saya coba lihat dulu di sini biar lebih tergambar. Ini inhibisi nanti mungkin hanya definisinya saja. Saya ingin lihat mekanisme reaksi. Nah, misalnya ini ada suatu contoh enzim ya. Nah, contoh enzim yang begini. Kita punya suatu substrat. Substratnya apa? Lalu kita punya residu katalitik tadi ya. Tadi kamu bilang asam, tapi di sini contohnya ada sesuatu yang basah. Di sini ada serin juga. O. Karena O ini juga dapat menjadi basa ya, terutama sekali basa Lewis yang dapat mendonorkan tadi elektron. Kalau kita cek di sekitar sini, misalnya diberikan indikator pH yang spesifik di daerah sini, ya tentu saja harusnya memang lebih rendah ya, karena ada basa di sini begitu. Namun yang penting dalam mekanisme katalitik ini adalah si O- ini kan O- ya, negatif, nanti dia akan mengikat suatu yang bersifat asam, biasanya H yang diambil. Jadi kira-kira sisi aktif itu begini bentuknya. Ada O, lalu ada beberapa residu yang mencuat begini ya, terlibat dalam katansis. Saya carikan. Nah ini contoh yang cukup baik ya. Nah, dia berikan kimotripsin. Kimotripsin ini kelasnya protease. Protease itu ngapain? Dia memotong protein. Kalau di sini dia spesifik memotong
Kalau misalkan ketemu residu-residu yang sifatnya katanya di sini hidrofobik. Di sini misalnya ada serin, ini ya, lalu ada histidin, lalu ada aspartat. Ini yang kita namakan residu katalitik. Kalau dia 3 begini, biasanya ada lagi istilah namanya triad katalitik. Triad katalitik, karena dia 3-an. Nah, yang bertiga ini mereka bekerja sama. Nah, ini tadi contoh yang kamu tanya ya, misalnya dia suatu asam. Kalau dia suatu asam, maka pada kondisi fisiologis, dia akan berada dalam bentuk terprotonasi begini. Kalau kamu ukur di sininya saja, memang ada H+ yang lepas. Tapi jangan lupa enzim itu kan kita letakkan di dalam buffer ya. Biasanya fisiologis saja lah buffer kita itu kan sekitar 7,35, 7,45 kurang lebih. Maka katakan ini berada di pH fisiologis. Justru yang terjadi karena pH-nya itu pH fisiologis, COO- ini akan COH gitu ya. Nah, ini kan pKa-nya biasanya rendah nih, misalnya sekitar 3. Kondisi fisiologis pH-nya sekitar 7,3, 7,4. Dia sudah akan mengalami istilahnya deprotonasi. Kan? H-nya ini sudah lepas nih, H+. Jadilah dia bentuk COO- begini. Aspartat. Nah, aspartat, COO-, nanti negatifnya itu akan PEB-nya ya, PEB di sini. Nah, dia akan membentuk di sini ikatan hidrogen ya. Dia akan mulai menarik nih H di sini, meskipun belum tertarik sampai lepas. Tapi ada satu gaya di antara O dan H ini. Ya, yang dimana O ini negatif, dia akan siap-siap untuk mengambil H. Sesuatu yang positif. Nanti H+-nya masuk ke sini gitu ya. Nah, histidin karena di sini ada efek induksi dari aspartat. Aspartatnya ini menarik H-nya sehingga elektron ini ketarik ke arah sana. Sehingga di sini sifatnya N ini dia juga dapat berinteraksi dengan H yang lain. Menjadi lebih reaktif histidin ini. Nah, H ini akibat ditarik juga oleh histidin, dia bagian sininya serin menjadi reaktif juga. Jadi ujung-ujungnya yang akan bereaksi itu sebetulnya serin ini ya. Serin itu jangan lupa ujungnya tuh OH sebenarnya. Kalau cuma serin OH begini, ini kan alkohol ya. Alkohol itu kamu tahu dia sebenarnya nukleofil yang tidak terlalu baik ya. Kalau dibandingkan dengan nukleofil yang betul-betul negatif lah. Kalau ROH begini. ROH alkohol. Ini sebenarnya nukleofil yang sedang saja kekuatannya, tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan RO- misalnya ya. Tapi melalui triad katalitik ini, serin ini menjadi diaktifkan sebab H-nya itu ketarik ke histidin, di mana histidin ini menarik H sebab H dia sendiri ditarik oleh aspartat. Tarikan gitu ya, ada kerapatan elektron yang favor supaya H ini kemudian mudah diambil oleh histidin. Sehingga serin ini nanti mudah membentuk O-. O- inilah nanti yang akan, kalau kita berbicara protease, nanti dia akan menyerang ikatan misalnya ini, peptida. Ya. Kira-kira residu katalitik itu tidak hanya sekedar bukan memberikan apakah dia mengasamkan atau membasahkan, tidak hanya sesimpel itu ya. Tapi dia justru terlibat dalam reaksi katalitik itu sendiri. Contohnya ini O-nya itu menyerang karbonil misalnya di sini. CO-nya ikatan peptida. Di mana dia itu sekarang mampu menyerang menjadi nukleofil yang baik untuk serin ini akibat H-nya itu diaktifkan oleh 2 residu katalitik yang lain. Inilah active site-nya misalnya ya. Lalu di sini katanya ada pocket hidrofobik. Pocket hidrofobik ini misalnya terbentuk dari katanya ada glisin, lalu ini ada serin juga ya. Dan yang lain mungkin di sini. Kalau dia ada di sini, nanti dia akan mengikat misalnya residu-residu yang sifatnya hidrofob. Contohnya kalau di sini, di gambar ini ya, yang hitam ini nih, yang ini. Nah, ini kan fenilalanin. Kamu harus tahu ya mulai sekarang, ini residu apa saja. Kalau dia seperti ini, ya, misalnya ada yang aromatik gitu ya, fenilalanin. Nanti dia bisa masuk ke hidrofob. Nah, gini contohnya.
Nah, ini ya. Ini fenilalanin karena ada situs yang hidrofob. Pas sekali ukurannya pun memuat sesuatu yang aromatik di sini. Kayaknya ini khusus aromatik ya. Aromatik. Nah, kemudian CO-nya diposisikan sedemikian rupa di mana di sini ada serin lagi. Bukan serin ya, NH ini. Harus dicek nih. NH ini biasanya antara lisin atau arginin. Atau mungkin di sini NH tapi NH yang ada di backbone ya. Mungkin juga serin tapi bukan NH di gugus samping, tapi NH yang ada di backbone-nya. Backbone ikatan peptidanya itu ya. Lalu di sini CO-nya dikondisikan supaya C-nya ini menghadap ke serin, di mana serin ini sudah aktif akibat H ini ditarik histidin, karena histidin ini ketarik juga hanya oleh aspartat tadi kan ya. Nah, sekarang ini akan menyerang. Kira-kira begitu. Ini tahapnya terbentuklah kompleks ES katanya. Nah, kompleks ES itu bentuknya seperti ini tadi, di mana sekarang terbentuklah ikatan karena O-nya serin ini kan tadi menyerang ya. O-nya serin menyerang karbonil, sekarang terbentuk ikatan CO begini. Hanya serin tadi kemana perginya? Sekarang sudah diikat oleh histidin. Jadi kan histidin dia memang dari tadi sudah siap nih mengambil hanya si serin sudah diaktifasi gitu ya. Sekarang hanya diterima oleh histidin. Setelah itu lanjut lagi ke sini. Setelah H ini ada di histidin, ikatan tunggal antara C dan N ini yang nanti akan diputuskan nih. Ikatan yang akan diputuskan ini dia akan mengambil H di sini. Setelah H-nya diambil, lepaslah produk yang pertama. Di sini sudah terbentuk, ini CR gitu ya. Nah, ini sudah NH2. Karena kan kita ingin memotong CONH kalau di protein ya. Kita ingin potong, ini jadikan COOH satunya lagi biasanya jadi NH2. Di tahap ini keluar produk yang pertama NH2. Dan masih ada zat antara, intermediate. Bentuknya begini, di mana C ini masih mengikat O-nya serin di sini, OH. Ya. Tentunya harus lepas lagi nih supaya kita bisa menghasilkan COH. Kira-kira siapa yang masuk? Ini akan masuk substrat kedua. Setelah produk pertama ini dilepaskan akan masuk substrat kedua. Ada yang punya usul kira-kira siapa lagi yang masuk gitu nih? Supaya nanti ini intermediate ini bisa lepas lalu jadi COH. Siapa yang harus masuk di sini untuk kelas protease ini? Protease ini kan kelas tadi apa? Hidrolase ya. Nah, udah saya berikan clue-nya. Siapa yang harus masuk di sini? Di slide berikutnya ada ini harusnya. Molekul apa kemungkinan yang akan melepaskan ini dari bentuk intermediate supaya terbentuk produk yang kedua. Jadi produk satunya sudah terbentuk, sesuatu dengan NH2. Ini reaksi apa? CONH menjadi COH plus NH2. Ini reaksi apa? Dan siapa yang kurang di bagian reaktannya, bagian substrat? Itu termasuk reaksi dehidrasi bukan Ibu? Dehidrasi itu berarti yang masuknya yang masuknya itu adalah berarti yang keluarnya itu adalah air. Keluar, jadi tambah lagi H2O di sini. Begitu? Iya, Bu. Terus di sini O-nya hanya 1. Di kanan O-nya ada 1, 2, 3. Berarti ada yang kurang lagi dong di sini. Mana? Oh, berarti saya kurang paham, Ibu. Tapi betul. O-nya yang masuk. Yang masuk apa di sini? Jadi H2O-nya nggak di kanan ya. Nah, kalau H2O-nya di kiri gimana? CONH masuk air, ya kan? CO-nya ketemu OH-nya air, NH-nya ketemu H-nya air, jadilah NH2. Baru persamaannya jadi setara. Ya. Reaksi apa ini namanya? Bukan dehidrasi ya. Kalau dehidrasi itu beda lagi, itu di bagian pembentukan
ikatan rangkap. Hidrolisis ya, Bu. Nah, itu dia ya. Hidrolisis. Itu namanya reaksi hidrolisis, orang enzimnya aja namanya kan hidrolase kan. Hidrolase. Oh, paham Ibu. Ya, oke. Jadi airnya masuk sebagai substrat yang kedua. Nah, kita lihat nih halaman berikutnya nih. Nah, ini dia substrat kita yang kedua, H2O ya. Air ini akan masuk, tapi kalau air saja di organik kamu belajar ini pun bukan nukleofil yang baik ya. Air, hanya air. Yang baik itu OH-, ini baru nukleofil yang kuat nih. Kalau H2O sih tidak. Maka kita lihat lagi. Enzim ini juga akan membantu mengaktifkan si HOH-nya, yaitu dengan histidin tadi ya. Histidin tadi kan punya N. Tadi N-nya sempat mengikat H. Nah, kita kesini dulu lah, balik sini dulu. Tadi N-nya si histidin sempat mengikat H. H siapa ini? Tadi H-nya serin ya. Jadi serin punya H, sekarang hanya pindah ke sini, diambil oleh N. Jadilah ini NH. Lalu H-nya diambil lagi oleh ikatan yang tadinya membentuk ikatan peptida ini. Diambilnya H. Lepas sebagai RNH2. Ya. Apa-apa NH2 gitu ya. Jadi begini. Jadi sekarang histidinnya sudah kehilangan H lagi. Kan H-nya udah diambil oleh produk 1 jadi NH2. Maka begitu air masuk, histidin mengambil H sekarang supaya terbentuk suatu nukleofil yang lebih kuat yaitu OH. Nah, OH- O-nya ini akan menyerang. Kalau kita gambarkan yang di atas ini ya. O-nya akan menyerang karbon yang ini. Karena dia nukleofil kan. Barulah tentu saja ini ke sini. Nah, ini ke sini nanti baru dia bisa lepas. Pertama dia ke bawah dulu ya. Bawah seperti ini. Lalu lanjut lagi. Nah, setelah dia nyampe ke bawah, oksigen ini akan bermuatan negatif. Di sini dia bilang namanya adalah suatu oksoanion kalau nggak salah namanya. Oksoanion di sini. Oksianion, maaf. Oksianion. Terbentuk yang namanya oksianion, yaitu oksigen yang negatif, anionik ya. Ini juga distabilkan oleh residu yang lain, di mana ini distabilkan oleh H. Dan H punya glisin dan serin katanya, yang bagian bawah. Nah, oksoanion tentu saja tidak stabil. Kan ini kondisi seperti ini, itu adalah kondisi yang tidak stabil. Elektron ini dia akan sangat ingin ya membentuk ikatan rangkap saja balik lagi ke atasnya. Ikatan rangkap itu lebih stabil daripada ikatan tunggal ya. Jadi nanti elektron di O negatif balik lagi membentuk ikatan rangkap ke atas seperti ini. Lalu tahapannya panjang. Setelah terbentuk ikatan rangkap yang ini dari di bawah ya ini ya, lihat panahnya ini ke atas nih. Nah gitu, nah ke atas. Dari bawah si tetrahedral intermediate katanya, oksianion ini yang tidak terlalu stabil, pasangan elektronnya akan pindah membentuk ikatan sekarang rangkap lagi CO. Akibatnya kelebihan elektron di sini kan. Maka ikatan ini harus diputuskan. Jadi elektronnya pindah ke sini, ini pindah ke situ. Ya, kalau saya zoom. Elektron PEB-nya oksigen pindah membentuk ikatan rangkap. Ikatan tunggal ini akan pindah untuk mengikat H. Maka sekarang terbentuklah produk yang kedua. Ini nih, COOH, produk yang kedua. Dan kamu lihat di sini serin kembali ke bentuk awalnya, yaitu SER-OH. Ya, di mana H-nya ini sudah siap-siap diaktifkan atau diikat oleh histidin ke atas. Ini his. Ini kan tadi bentuk asalnya. Jadi enzim itu akan kembali lagi ke bentuk asalnya, siap menerima molekul substrat berikutnya. Ini nanti tinggal dilepaskan menjadi produk yang kedua. Ya, ini ke atas lagi ya. Balik lagi ini adalah bentuk awalnya sekali tadi. Sehingga kalau kita simpulkan bentuknya kurang lebih begini. Nanti kamu lihat ya, ini kan kecil sekali ya. Ini enzim, apa yang terjadi? Masuk substrat 1, yaitu sebuah polipeptida, terutama sekali yang ada aromatik seperti ini.
Lalu dari sini nanti serin akan menyerang, terbentuk intermediate. Nanti setelah terbentuk intermediate, ikatan tunggal antara C dan N akan menyerang H. Tadi hanya ini punya serin, tapi sudah mengikat histidin. Ya kan? Lalu di sini akan lepas produk yang pertama. Masuklah substrat yang kedua. Ini substrat 1. Ini produk 1. Masuk substrat yang kedua. HOH di sini ya. HOH masuk di sini. Lalu tugasnya nanti dia akan melepaskan COOH. Nah, ini COOH. Ini tadi NH2. Di sini lepas, ini COOH. Ini adalah produk yang kedua. Terbentuk kembali enzimnya. Ya, ini kira-kira mekanisme reaksinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat untuk substrat, ya, nah ini kita sudah belajar di praktikum. Masih ingat ini apa kaket dan KM ini? Maaf, kaket dan KM, ya. Kita punya beberapa parameter untuk reaksi E plus S, jadi ES menjadi E plus P gini ya. Kita bisa lihat untuk berbagai substrat yang berbeda, nanti kita akan menemukan nilai kaket dan KM juga yang berbeda. Dan kaket per KM ini biasanya kita namakan sebagai efisiensi katalitik. Ya. Nah, efisiensi katalitik kita biasanya semakin besar. Tandanya dia adalah substrat yang paling efisien untuk dikatalisis oleh enzim tersebut. Biasanya semakin besar, maka dia sifatnya semakin efisien. Kaket dan KM ini apa? Nanti kamu harus bisa menghitungnya ya. Mana cara kita menghitung ini kaket dan KM? Misalnya kita punya data kemarin ya, data konsentrasi substrat gitu ya. Lalu kita punya kecepatan reaksi biasanya laju inisial. Diapakan ini supaya dapat kaket dan KM? Ada yang punya ide? Diapakan S dan fenol ini? Kan kamu punya data kan, nanti variasikan berapa patinya, lalu diukur kecepatan enzimnya relatif satu sama lain. Nah, gimana menghitung kaket dan KM-nya? Yuk, gimana? Sebelum masuk inhibisi mungkin sedikit. Nggak ada yang ingat? Yang sudah dibahas di praktikum pada minggu lalu. Bagaimana cara kita mendapatkan parameter efisiensi katalitik atau awalnya kaket dan KM dulu lah. Dari data eksperimen kita biasanya ini S dan fenol. Panggil ya, biar cepat. Bagaimana dengan siapa nih yang Ismi Nur Habib ada? Ismi Nur Habib? Ada Bu. Ya, kemarin hadir nggak praktikumnya? Hadir Bu. Hadir ya. Nah, coba sekarang bagaimana cara saya bisa mendapatkan KM dan kaket kalau saya punya data S dan fenol? Bisa diulang nggak pertanyaannya, Bu? Ini, saya punya data S dan fenol, lalu saya ingin memperoleh nih kaket dan KM-nya berapa. Dari data ini harus diolah kan ya, supaya dapat kaket dan KM. Bagaimana cara mengolah data tersebut? Atau yang ingat lah dari praktikum kemarin, ingatnya apa? Yang bagian enzim ya. Karena kemarin kalau nggak salah ada buffer. Dan bagian enzim yang diingat apa? Kalau
mungkin ada persamaan tertentu gitu ya yang kemarin sudah kita bahas atau tidak ingat sama sekali ya? Kalau P0 sama S. Iya, datanya biasanya P0 dengan S. Tapi saya ingin menghitung KKET dan KM. Belum ingat ya. Yang lain ada yang ingat mungkin? Nanti dicoba lihat lagi ya materi praktikum yang kemarin. Yang lain nggak ada yang ingat juga? Bu, kalau saya harus panggil satu-satu. Ya, siapa ini? Saya Salisa. Persamaannya, ya. Salisa ingat apa? Persamaannya, Bu. Persamaannya ingat. Bagaimana? Ya. Betul. Bagaimana? Michaelis-Menten. Persamaannya. Michaelis-Menten. Oke ya. Ada persamaan ini namanya kemarin yang kita pelajari ya. Betul. Ini adalah persamaan kinetika enzim. Sebenarnya untuk satu substrat ya. Bagaimana persamaannya? V sama dengan Vmax ya per Km tambah konsentrasi S. Ah, gitu ya. Nah, ini sudah betul persamaannya. Plotnya, ada yang masih ingat nggak bentuknya bagaimana? Saya plotkan di sini ya. Ini V terhadap S. Plotnya linear atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Gimana bentuknya? Dari titik 0 ya. Saya ngapain dulu nih? Naik, turun? Naik dulu, Bu. Naik lurus gitu terus? Enggak lurus juga, Bu. Kayak agak belok dikit. Terus nanti di sebelah situnya ada konstan. Nah, sebelah sini ada konstan. Nah, ini ya. Oke. Lalu Vmax itu yang mana Vmax? Yang V. Ini ya, Vmax. KM? Bagaimana KM? Si ingat KM-nya bagaimana? Yang 1/K itu bukan, Bu? 1/K. 1/K itu di mana? Apakah plot ini atau? Oh. Nah, itu yang kemarin kita bahas ya. Kalau kita punya hanya kalkulator, ini biasanya kita ambil setengah Vmax. Setengah Vmax di sini ini adalah nilai KM biasanya. Tapi kalau kita cuma punya kalkulator akan sulit ini untuk memprediksi dekat. Dia tidak datar persis seperti gambar saya ini pada eksperimen. Maka kita apakan supaya bisa dihitung dengan kalau punyanya hanya kalkulator. Ya. Kalau kalkulator itu biasanya hanya bisa namanya regresi yang sekarang yang saya tahu ya, nggak tahu apa kalkulator sekarang udah canggih-canggih. Namanya regresi linear biasanya. Jadi saya harus buatkan plot linear. Ada yang ingat namanya kemarin apa atau apa terhadap apa yang harus saya plot? S terhadap V0 bukan? S terhadap V0 ini ya. Ini Michaelis-Menten nih. V0 terhadap S. Tapi kan dia tidak linear kan? Seperti ini. Kalau pakai software bisa diproses. Tapi tidak bisa kalau punyanya hanya kalkulator. Bagaimana supaya linear kemarin? I-nya 1/V, X-nya 1/, konsentrasi substrat. Ini diseperkan supaya linear persamaannya. Namanya apa itu? Ada yang masih ingat? Nama persamaannya apa? Lineweaver-Burk. Itu ya. Nah, kalau punyanya hanya kalkulator, dilinirkan. Jadi data S per V0 diubah dulu jadi 1/S. Nah, tinggal nanti Lineweaver-Burk itu pasti datanya nanti 1/. Ya, mana nih? KM
Perfect. Nah, kali S perkan bersama. Jadi sekarang kamu plot bentuknya biasanya linear seperti ini ya. Yang diplotkan tentu saja ini adalah 1/V terhadap 1/S supaya dapat garis lurus karena punyanya hanya kalkulator. Kemiringannya akan sama dengan KM per Vmax. Titik potong di sini akan sama dengan 1/Vmax. Jadi diregresi lalu dicari di sini ya. Perolehlah nilainya KM. KM ketemu nih dari sini. Vmax juga ketemu nih dari dua ini digabungkan ya. Dari hasil regresi linear biasanya kamu regresi ketemu Y Bx plus A. Nah kemiringannya ini sama dengan KM per Vmax. A-nya sama dengan 1/Vmax. Itu ya. Nah kalau kaket gimana? Saya kan maunya kaket. Biasanya kaket dan KM itu yang kita laporkan sebab ini berdua tidak bergantung pada konsentrasi enzim. Dari plot Lineweaver-Burk kamu dapat KM dapat, lalu dapat Vmax. Jadi data ini bisa nih dilengkapi, tapi belum sesuai. Kita inginnya kaket karena efisiensi katalitik itu kaket per KM. Bagaimana saya dapat memperoleh kaket? Kira-kira dari data siapa? KM atau dari data Vmax? Jadi kamu bisa menghitung kaket ya. Nah, kamu harus cari lagi. Gimana cara saya menghitung kaket? Supaya melihat lagi materi yang kemarin ya. Karena tampaknya belum ingat. Mungkin dari saya waktunya sudah hampir habis ya. Mungkin ada Pak Loka akan memberikan tambahan, Pak. Ya, saya kira paling itu tadi reaksi enzim itu bisa diinduksi, diaktifkan, ada yang bisa diinhibisi kan ya. Oh iya, inhibisi. Sekedar ini aja ke sebelah belakang itu Rindia. Oh, ini. Jadi ini ini aja. Oke. Jadi enzim itu reaksinya bisa dihambat kalau ada molekul lain. Jadi ada molekul lain nempel di regulatory site, pusat aktifnya bisa jadi tidak bagus, bisa begitu. Maka yang nempel adalah inhibitor. Tapi kalau kemudian nempel di regulatory site, kemudian pusat aktifnya jadi lebih bagus, artinya lebih bagus itu lebih interaksi dengan substratnya lebih baik, maka itu namanya aktivator atau inducer atau apa sajalah ya namanya. Nah, proses inhibisi ada dua tipe inhibisi. Inhibisi yang reversible, yang bisa bolak-balik, sama inhibisi yang irreversible. Ini nggak ada sayang di sini. Jadi inhibisi reversible, ada inhibisi yang irreversible. Inhibisi yang irreversible itu biasanya kalau inhibitornya terikat kuat di pusat aktifnya enzim itu. Nah, kalau model kayak gitu, karena dia terikat kuat, maka dia tidak bisa lepas atau sulit lepas. Sekali dia diputus, enzimnya juga rusak, makanya tidak bisa balik lah ya. Nah, ada inhibisi irreversible. Inhibisi irreversible itu dia bisa bolak-balik. Jadi maksudnya inhibitor bisa nempel, tapi kalau kondisi lingkungannya kita rubah, maka inhibitornya bisa lepas lagi. Kalau inhibitornya lepas lagi, ya tentu enzimnya bisa aktif lagi. Ya, nah inhibisi atau proses inhibisi reversible ini ada 3 jenis. Ada yang competitive inhibition, ya, yang sekarang itu ada competitive inhibition. Artinya apa? Antara inhibitor dengan substrat itu berkompetisi memperebutkan pusat aktif.
Ya, jadi kalau ada pusat aktif, misalnya digambar, dilingkari aja gambar, nah yang itu diperebutkan oleh S maupun I. Sekali S nempel, I tidak bisa nempel. Sekali I nempel, S-nya tidak bisa nempel. Makanya kita namakan kompetitif. Nah, baru berikutnya itu ada inhibisi reversible yang unkompetitif. Ya, inhibisi unkompetitif ini inhibitor tidak bisa langsung masuk ke pusat nempel ke enzim lah ya. Jadi inhibitor tidak bisa langsung nempel di enzim. Tapi inhibitor nempelnya ke kompleks enzim substrat. Ya, jadi ke kompleks enzim substrat. Tapi sekali ada inhibitor nempel, tentu saja tidak ada produk yang kemudian bisa dihasilkan. Jadi produk tidak bisa dihasilkan. Walaupun kalau ES sudah terbentuk, tentu bisa ya produk dihasilkan. Tapi kalau sudah ada I masuk, ESI yang di bawah itu, ESI itu tidak bisa menghasilkan produk. Ya, jadi itu uncompetitive inhibition. Nah, yang ketiga adalah inhibisi yang mixed inhibition. Kadang-kadang di buku-buku yang lain namanya non-competitive inhibition. Non-competitive inhibition ini enzim jadi substrat maupun inhibitor tidak memperebutkan satu ruang. Jadi inhibitor bisa masuk, substrat juga bisa masuk. Atau substrat masuk duluan, inhibitor bisa masuk di sebelahnya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi makanya namanya mixed inhibition atau tidak kompetitif, ya non-kompetitif. Nah, non-kompetitif bisa masuk, tetapi suatu kompleks yang sudah mengandung inhibitor itu tidak lagi dapat menghasilkan produk. Ya, saya kira nanti Anda coba itu ada gambar-gambar, ada mixed inhibition, ada uncompetitive inhibition. Yang sebelumnya itu Ibu Rindia. Ya, uncompetitive, kemudian ada kompetitif ya. Ini sebelumnya lagi. Nah, itu cuma gambar. Anda tolong nanti bisa bercerita ya di gambar-gambar itu kayak apa. Jadi gambar ini ceritanya apa sih gitu loh ya. Tentu Anda bisa juga, harus tahu juga apa beda dan persamaannya. Tadi saya sudah ceritain bedanya. Yang satu dikompetisikan pusat aktifnya, kemudian yang kedua inhibitor tidak bisa masuk sebelum terbentuk kompleks antara enzim substrat. Ketiga, substrat maupun inhibitor bisa masuk ke enzim, bisa substrat dulu baru inhibitor, bisa juga inhibitor dulu baru substrat. Sesuatu yang ada inhibitor nempel di dalam enzim tidak akan menghasilkan produk. Barangkali itu aja tambahan dari saya, Rindia. Ibu Rindia, nanti kan ini pas jam 11 juga. Minggu depan katanya akan ada ujian ya? Ya, betul, rencananya ujian sampai materi ini dan yang di praktikum, Pak. Oke, jadi tolong deh semua dilihat-lihat lagi, nanti kita akan mid test. Dengan kata lain, minggu depan tidak ada kuliah ya? Ya, kemungkinan begitu, Pak. Itu waktunya kapan? Jam berapa maksud saya? Siang, Pak. Kemungkinan ujiannya sih siang, Pak. Jam 1 sampai jam 3. Oke, jadi ujian hari Jumat jam 1 ya? Ya, paralel dengan kelas yang lain. Yang lain-lain. Oke, jadi tolong disiapin. Itu saja dari saya, adik-adik dan Ibu Rindia. Saya kira waktunya juga udah habis itu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Loka. Ya, karena waktunya kita sudah habis, mungkin kita tutup sampai di sini ya. Silakan dihentikan recordingnya. Nanti barangkali ada yang mau menyaksikan lagi. Nah, siang ini kembali lagi kita akan membahas pengarahan untuk praktikum ya, sebelum dilakukan praktikumnya sendiri.